Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Nurholifah. Saya dari Program Studi Sistem Informasi Jurusan Ilmu Komputer Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan bencana alam dan mitigasi bencana. Tentunya, teman-teman sudah gak asing lagi dong ya dengan apa sih bencana alam itu dan apa sih mitigasi bencana itu. Tak usah banyak bicara, langsung saja yuk kita simak penjelasannya. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan adanya peristiwa atau serangkaian peristiwa oleh alam. Pada umumnya, bencana alam terjadi karena adanya perubahan pada kondisi alam, baik secara perlahan maupun secara ekstrim. Selain itu, bencana alam dapat terjadi karena adanya faktor campur tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Sedangkan mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Nah, sekarang makin paham antara bencana alam dengan mitigasi bencana kan? Untuk selanjutnya, saya akan mengambil contoh bencana alam gempa bumi yang nantinya kita dapat mengetahui bagaimana gempa bumi bisa terjadi dan mitigasi bencana yang tepat saat terjadi gempa bumi tersebut. Gempa bumi sendiri adalah peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Akumulasi energi penyebab terjadinya gempa bumi dihasilkan dari pergerakan lempeng-lempeng tektonik. Energi yang dihasilkan dipancarkan ke segala arah berupa gelombang gempa bumi sehingga efeknya dapat dirasakan sampai ke permukaan bumi. Setelah mengetahui penjelasan singkat tentang gempa bumi, apa sih yang harus kita lakukan apabila terjadi gempa bumi? Yaitu, pertama-tama kita harus keluar rumah untuk menghindari bangunan dan pepohonan. Yang kedua, mencari tanah lapang. Dan yang ketiga, apabila terjebak dalam ruangan berlindunglah di bawah benda yang kokoh. Hal-hal tersebut merupakan bentuk mitigasi bencana. Tentunya hal ini dilakukan agar kita memiliki sikap akan pentingnya kesadaran bencana. Selain mengetahui mitigasi bencana yang tepat guna mengurangi dampak bencana yang akan ditimbulkan, kita juga dapat membangun budaya pengurangan bencana secara permanen dan integratif yang dapat dilakukan melalui pendidikan bencana. Tujuan dari upaya pendidikan ini adalah untuk mengubah perilaku seseorang. Pendidikan bencana berupaya meningkatkan tindakan perlindungan dengan menyajikan informasi tentang bahaya dan risiko yang ditimbulkannya. Jika direncanakan dengan efektif dan diterapkan dengan baik, pada akhirnya orang akan terbiasa dengan praktik keselamatan dalam segala bentuk tindakan terkait kebencanaan. Pendidikan pencegahan dan pengurangan risiko bencana harus dirancang untuk membangun budaya aman dan komunitas yang tangguh. Pendidikan kebencanaan adalah salah satu solusi internal di masyarakat untuk mengurangi dampak bencana, serta membiasakan masyarakat untuk tanggap dan sigap terhadap bencana yang terjadi. Cukup sampai di sini video yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Yuk mulai sekarang, jadilah masyarakat yang sadar bencana, karena sejatinya bencana alam itu tidak dapat diprediksi kapan dan di mana akan terjadi. Thanks for watching and see you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.